Dan ini bukti daripada Bali itu sendiri adalah kepala dari Pulau Panjang, Pulau Dawo. Pulau Dawo ini Pulau Jawa. Sehingga kalau kita lihat dari peradaban raja-raja Nusantara, induknya ini di Bali yang melahirkan raja-raja Nusantara. Bahwa sebenarnya kita orang Bali itu sebenarnya bukan kita adalah orang yang hanya tercatat di buku, itu adalah pergeseran dari Jawa. Sebenarnya kita dari sini menuju Jawa, melahirkan raja-raja Jawa, raja-raja Nusantara, dan kembali ke tanah Bali. Itu yang tidak tercatat di dalam babad itu sendiri. Buktinya apa? Ibunya dari raja-raja Nusantara itu ada dari Bali. Nah, melahirkan raja-raja Nusantara, melahirkan Erlangga, melahirkan semua. Jadi raja-raja. Bumi Bali adalah bumi Bali, bumi tengah-tengah. Bumi Bali adalah bumi Bali. Bali sesuai dengan tuntunan atau catatan dari Damian Irate ataupun Besi Markandeya. Bali adalah pulau yang dilengkapi dengan cerita persembahan bebalen. Bebalen itu orang beragama tidak dengan lontar yang sakral, tetapi dia lebih banyak mewujudkan cerita rasa terima kasihnya kepada alam semesta ini dengan wujud-wujud persembahan yang mencerminkan cerita terima kasih. Dan simbol-simbol itu sebagai warnanya, ada warna 3 itu sendiri dari perwujudan daripada ide Betara 3 itu. Nah, itu simpelnya. Kemudian dari kita, kalau kita mau ngacu kembali lagi peradaban tentang bumi Bali. Bumi Bali adalah banyak didatangi oleh beberapa dan banyak dijadikan tempat spiritual dari zaman dahulu. Contohnya, kalau di Bali Barat, Selatan, Barat lah, Bali Tengah, Bali Barat, itu Pura Batu Karu merupakan sebenarnya itu adalah istana maya daripada para bodhisattva, para biksu dan para tuli. Kalau dulu orang di India bergelar tentang Sulingih ataupun Acarya, Nararya, apa dan sebagainya, dia harus berguru ke Bali. Dan perguruan itu tuh ada di Batu Karu. Nah, sehingga sampai hari ini itu makhluk-makhluk tidak terlihat daripada orang-orang suci itu ada di Batu Karu. Di gunung-gunung lain termasuk di Karangasem. Persebaran dari jalur Kamboja, India, jalurnya Thailand dan lain sebagainya itu menuju tanah Bali juga. Nah, salah satunya yang dapat bicara dengan Pak Satre di penanganan pemerintahan. Pak Satre ketemu yang dijadikan pelingsir di penanganan pemerintahan itu adalah mereka mengakui dan berasal dari ras Indra. Ras Indra ini adalah pergeseran ras dari India menuju tanah Bali. Nah, ada beberapa dulu sebelum yang di Purwokerto di daerah Karangasem dekat timuran dengan kebudayaan lama juga ada pura di sana, dan dia punya pertimo kuno sekali. Bentuknya itu aneh, dan dia sempat berbicara dengan orang ahli arkeolog di Bali. Dia dosen di UNIF, Pak Wiste namanya. Dia menjelaskan Pak Wiste bahwa orang di sana menyebut danton gitu. Kemudian nanti tanya Pak Wiste, itu adalah datonta. Datonta itu adalah semacam biksu atau semacam ini yang dari daerah
Tibet menuju ke Tanah Bali. Nah, kemudian juga terkait dengan Pura Bukit Gumang. Kalau kita lihat dari peradaban di Bukit Gumang, itu hampir mirip dengan peradaban di Gunung Padang. Gunung Padang di Jawa Barat. Jawa Barat. Gunung Padang itu adalah situs tertua di dunia sebelum terjadinya piramid di Mesir yang berserakan di atas gunung. Orang sering mengidentikan dengan itu adalah situs alien dan lain sebagainya. Dia kebudayaan dia itu adalah kebudayaan mitologi alam. Cara berterima kasihnya adalah dengan mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada alam. Sama seperti kita di sama seperti yang terjadi di Pura Bukit Gumang. Setiap upacara, makanya tiang kan menyimak ini ya. Ya, Sabomanggung. Ya, itu hampir mirip. Maka itu yang sangat membedakan tempat di sana dengan Bali dataran. Artinya Denpasar, Gianyar, dan lain. Karena Denpasar, Gianyar. Bali dataran itu yang mana termasuk? Bali dataran itu adalah Bali yang dangsah, yang di tengah-tengah kota Denpasar dan lain sebagainya. Gianyar dan lain sebagainya. Yang rendah, yang bukan di posisi gunung. Bukan di posisi gunung, bukan di posisi bukit. Dia adalah memang murni daripada persebaran penduduk yang sporadis. Artinya berawal dari cerita pergeseran kehancuran kerajaan Majapahit abad ke-14, 1387 sekian menuju ke-14 itu. Mereka mengungsi ke Tanah Bali dengan Brawijaya menuju ke Bali, kemudian dicegat oleh Nayogenggo, para wali dan lain sebagainya. Dicegat di Banyuwangi, dipancungkan tombaknya, jadilah pembatas Banyuwangi itu muncul air wangi, pecahlah Pulau Bali dan Jawa ini terpisah sehingga Brawijaya tidak bisa menuju Tanah Bali sebagai tidak menerimanya dia dimuslimkan oleh anaknya sendiri, tidak dan patah. Nah, kemudian dari wali itu sendiri mengislamkan dia. Nah, kemudian sebagian rakyat sudah berpindah ke Bali dengan area-area yang menuju Tanah Bali. Nah, menuju Tanah Bali inilah yang mendiami Bali dataran. Generasi Bali ini ada beberapa generasi yang masuk Tanah Bali. Generasi pertama ada generasi dari Markandeya. Dia memakai sarana-sarana yang lebih banyak menuju cerita spiritual. Beliau bermukimnya di Ubud Gita Yoga sebagai tempat. Markandeya ini mengembangkan yoga dan kebudayaan spiritual sampai hari ini. Dan dia adalah Markandeya itu adalah perguruan daripada spiritual di India sebenarnya. Dia bukan dari resi. Dia perguruan dia. Dia menyebar ke Jawa Barat, justru berkembangnya di Jawa Barat dulu banyak Markandeya menuju Tanah Bali yang dikenal dengan istilah nama Sunda. Ya, Sundalen itu. Sundalen ini di atasnya itu Gunung Padang gitu. Ini pokoknya Niki biar anak-anak muda ke depan juga, khususnya anak-anak muda generasi muda bubuk supaya mengenal, supaya tahu apa di balik desain daripada Candi Gapura yang didesain oleh Pak Wayan sendiri. Bagaimana bentuknya itu pasti mengandung arti dan makna tertentu biar dijelaskan. Begini, kalau konsep daripada candi bentar, candi di Pura Bukit Gumang, Sanghyang Ambu, yang koordinasi Serang Jeroman, sebenarnya cerita awal itu adalah kecil dari janji Jeroman untuk maturan Pura, kemudian diwujudkan dalam bentuk candi sebagai rasa terima kasih bagi welcoming, selamat datang dari saudara menuju ke rumah tua daripada pelincir di atas di gunung di Puro Induk. Itu di seperti gini, seperti kita memberikan terima kasih kepada alam ataupun kepada orang pertama kali kita ketemu, apa kita berikan cendera mata yang menyebabkan orang itu menjadi teringat kepada kita, entahkah berupa sapu tangan, permen atau apa, sehingga the first impression, the first pertemuan itu
pertemuan pertama kali itu orang jadi ingat. Nah, diwujudkan dalam bentuk candi. Sebagai penataan di awal itu senang. Dengan senangnya orang mau menuju pura, otomatis rakyat ini lebih sering menuju ke pura. Dan orang lebih senang ngumpul di situ. Nah, kenapa bentuknya begitu kok aneh, seperti orang tidak bisa kerja? Ya, tidak seperti candi Ya, umumnya. ya, dan tidak seperti orang bisa kerja, tidak pelalian, kita nak mau pelalianan. Nah, begini, candi itu adalah wujud dari doa, dua bineka kiri dan kanan. Ini adalah tempat dimanapun dia adalah sebagai tempat dasar menuju Tuhan yang tidak kelihatan, dari nir dan nis, menuju nir dan nis, menuju kosong. Candi Bentar, pakem kuno di Bali, di daerah-daerah lain yang mengandung konsep megalitikum. Rumah-rumah tua seperti di Karangasem dan lain sebagainya itu adalah megalitik, itu kebudayaan megalitik, batu. Karena tidak ada yang bisa diwariskan lagi dan tidak bisa dilakukan lagi selain batu. Mereka mewujudkan dalam bentuk batu. Sehingga dia hanya menunjukkan simbol-simbol, tetapi simbol itu penuh makna. Nah, di Pura Bukit Duma itu adalah gunung. Candi Bentar sebagai wujud Kuruso Perdana, sebagai lanang, wadon, sebagai hitam dan putih, sebagai kekuatan positif dan negatif. Itu sama seperti tangan. Nah, keduanya adalah satu, bukan berbeda. Tetapi dua yang berbeda ini ketika disatukan dan disamakan persepsinya akan menjadi listrik, akan menjadi kehidupan, akan menjadi yang sesuatu yang luar biasa. Seperti laki dan perempuan. Ketika dia bersatu, dia melahirkan anak-anak, dia melahirkan kebersamaan, hidup ini mulai. Nah, candi ini ke Bentar, asal katanya bentar, pecah, bentar. Dia pecah, tetapi menuju satu. Nah, bentuknya di sana itu sebenarnya siliran daripada pakis gunung. Pakis gunung nih, pakis yang di gunung nih. Dia daun yang menuju yang merupakan warisan alam menuju ke satu. Sama seperti konsep kayonan. Cerita kayonan yang diwayang dan lain sebagainya yang jadikan cerita awal dan mula itu adalah kayonan. Tetapi dia bersatu dalam wujud pohon besar, pohon bodi, pohon pule, pohon besar. Oh iya. Dia ini adalah siliran dari flora yang menuju satu. Identiknya adalah mengambil konsep dari flora itu. Nah, flora itu sendiri sebagai wujud daripada rasa terima kasih kita kepada alam semesta. Karena beliau memberikan kita kehidupan, kita juga berterima kasih kepada beliau dengan memberikan rasa terima kasih berupa ya candi bentar, artinya berupa daun, berupa bunga, berupa buah dan lain sebagainya kepada alam itu sendiri tanpa kita banyak berkata-kata. Karena agama kita ini sebenarnya agama simbol dan agama tua. Ya, berarti kesimpulannya, kenapa bentuk candi di Pura Gumang itu berbentuk daun? Sebenarnya itu adalah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Ibu Betara yang menjadi di sana, karena beliau telah melimpahkan banyak kemakmuran, penghasilan, tumbuhan, lemah limpah roh inawi. Jadi kita buat candi bentar itu menyerupai daun, simbol daripada alam, sebagai terima kasih kita kepada beliau. Dan simbol alam ini sendiri juga terkait dengan sulur, popunggalan, kesuluran dari pakis itu sendiri. Yang menuju satu tunggal. Kalau orang Cina menuju sulur ini adalah angka kemakmuran menuju Jakarta, dan dia akan menjadi 8, dia akan menjadi kunci semua dan terus berputar energi ini terus berputar terus membesar tahun yang dia itu berarti daun apa katanya? Daun apa? Daun pakis. Fibonacci katanya. Ya? Fibonacci pengulangan. Iya. Daun pakis. Iya, dia kayak
sinergi daripada lingkaran kehidupan. Dia terus akan berputar, dia akan menuju satu, dan dia terus akan penyempurnaan. Makanya pepunggalan itu terus orang mengembangkan pepunggal itu dilihat juga kekayaan kita. Terus pepunggal terus berkembang dan dia terus grow up, dia terus grow up, berkembang. Dia terus grow up, dia menuju puncak dan terus akan berkembang. Tidak ada pernah cerita terhenti dari konsep pengembangan itu sendiri. Nah, kenapa bentuknya seperti orang tidak bisa kerja atau bebagalan begitu? Nah, justru bentuk yang bebagalan itu adalah konsep daripada kita menyerahkan diri dengan apa adanya. Nah, apa adanya. Artinya apa adanya maksudnya begini, bukan berarti kita mempersembahkan yang jelek. Ketulusan dan perjalanan dan kesetiaan yang utama jauh lebih penting daripada baju dan bentuk kita. Hati itu jauh lebih penting di segala hal daripada kepintaran pikiran kita. Bentuk yang bagal itu adalah simbol dari hati yang luar biasa, dari ketulusan seseorang yang tidak berwujud tanpa pernah menyebut siapa, tanpa pernah memperlihat dirinya hebat, tetapi dia menjadi satu dan dia memberikan kehidupan itu tanpa pernah meminta, tanpa pernah memperlihatkan diri bahwa dia itu hebat, tetapi dia memberi kesejukan, dia memberi pengayoman, dia memberi kehidupan yang luar biasa terus bertumbuh. Itu konsepnya bagal. Itu makna dibalik bagal simpel. Bebagalan itu adalah gini, ketika orang matung, orang nogong, bukan berarti orang yang ngukir terakhir itu pintar, bukan. Yang membuat konsep daripada bagalannya itu yang pintar. Bakalan. Sehingga kayu yang tidak berguna itu bisa menjadi bentuk tertentu, itu akibat dari doa dan pemikiran hebat daripada si pembagal itu sendiri. Konsep itulah yang dipakai. Kalau hanya untuk mengembangkan dia menjadi mulus, menjadi manis, itu banyak orang bisa bekerja, itu mental pekerja, bukan tipe mental pejuang dan pemikir. Ini benar-benar terkonsep, benar-benar terkonsep antara sejarah desa Bubuk, apa yang terjadi di masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Itulah konsep bebagalan dan di Bentar Sanghyang Ambu. Penyerahan diri secara total dari semua orang, semua jiwa, semua kulit dan semua lapisan ruo bineda yang kita punya dari Lanang Wadon. Kemarin apa yang jalan menuju Moksa? Ya itu tiang yang buat Oke. Gimana itu Pak Wayan? Kan boleh. Artinya gini. Itu bisa. Cerita Moksa itu sebenarnya gini. Moksa itu sebenarnya di alam ini kita sudah bisa moksa. Moksa itu adalah happiness. Ketika kita bisa berbahagia dalam segala hal, dimanapun juga, itu adalah moksa. Apa perbedaan moksa sama surga? Surga sama moksa itu sebenarnya sama, cuman kategori posisi dan penyelesaian tempatnya saja berbeda. Kalau surga itu orang menyebut suatu tempat. Kalau moksa itu adalah moksa tam jagat kita. Artinya dia terlepas dari alam pandangan mata, tetapi tidak luput daripada energi kehidupan. Dia ada dan tiada. Badannya tidak terlihat, tetapi jiwanya bersama kita. Itu moksa. Nah, kalau pintu gerbang Sanghyang Ambu itu dibuatkan sebuah tagline karena kemarin kan pintu surganya sudah ada yang lain. Kita selama ini berumbu gitu. Supaya beda, kita juga nggak mau kalah, kita buatkan sebuah artikel atau tagline itu, pintu gerbang Sanghyang Ambu, tangga ke langit menuju moksa. Itu sih sekedar kreativitas kita saja. Itu kira-kira menurut Pak Wayan Nuwin aja gimana? Dikit on moksa gitu. Dan nanti akan banyak menimbulkan pertanyaan ya kami nah ini yang kita jawab. Akan kewalahan nanti kita minta anunya Pak Wayan. Nah, waktu saya tes lampu sama pembinitingan di atas, itu kan ada 2 tamu Belanda yang cewek itu ya.
Saya kan banyak berdiskusi sama dia dan beberapa teman-teman spiritual juga banyak tentang moksa itu benar itu juga, karena ini moksa itu dalam arti gini, ketika orang para yogi, para spiritualis, mereka mencari ketenangan batin dan lain sebagainya, itulah sebenarnya surga. Sehingga nanti konsep di atas di utaman mandala di luhur ini akan berkembang semacam padepokan ataupun tempat-tempat untuk orang menenangkan diri, yoga, meditasi. Ya, makanya saya jawab Pak Lurah, ya, ke depan saya berharap ini menjadi spiritual destination. Iya. Di Facebook. Ya, trekking orang ke sana, kemudian duduk menenangkan diri, kemudian dia bisa camp, menginap di sana, bisa meditasi di sana, dan dia bisa melakukan aktivitas kebahagiaan. Dan itu kalau itu orang luar. Kalau orang kita, orang desa Buk-Buk dari 5 Panjadesa itu menuju orang tua, surga kita itu ada di kaki orang tua, di kaki bapak dan ibu kita. Kita ketemu beliau di sana, duduk, ajak anak, ajak tuturin. Bila perlu di sana itu dari balai apa? Balai pesantren dan lain sebagainya. Nanti akan berkembang banyak. Nanti di sana itu akan bercerita tentang bagaimana kita bisa berkumpul dengan semua saudara, bagaimana melangkah bersama, bagaimana ada cerita, babat, buku, video dan lain sebagainya, arsip di sana yang bisa dibuka dan dipelajari oleh anak-anak kita ke depan, sehingga dia sadar bahwa kita ini sudah disiapkan sebuah road mapping yang luar biasa.